masih penting untuk semua. Asik itu hidup kita. Manusia hidup di dunia, takkan ada yang abadi untuk selamanya. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Asik itu hidup kita, asik itu hidup kita. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Arsip itu untuk semua. Arsip itu hidup kita. Arsip itu hidup kita. Iki ge apa ya? Pak Guru iki kadang sok lalen kok. Kok ngene ya ditinggal. Pak Guru ki apa-apa lali wong bojone wis tau keri nang sekolahan 4 dina. Wis ora apa-apa apik iki nggo buntut layangan. Apik iki rada sip iki dadi nek nganu ora ning kegiatan to nggo ngundho layangan banter banget nek ora sesuk arep tak nggo gawe mercon. Wah. Oke. Ayo jenenge cah kreatif iki mengisi kesibukan ngene iki. Lho, waduh. Wah, iki koyoke ya ora penting kok iki. Pak Guru iki mesti nggon-nggon ngene iki mesti ora patek teliti to. Dadi mesti hal-hal sing kira-kira kaya kertas-kertas ngene iki mesti ra bakal dienggo kegiatan liyane iki ra bakal. Dadi ya mung arep tak sambung-sambung ngono. Porbarus, wah Jan. Napa iki Pak dokumen penting rumangsane. Bocah kok dokumen penting? Pripun to Pak? Mut tenan nek kowe ngono. Aduh, Pak Guru ora gegede nang ngemut aku. Iki ya mutah aku ngemut kowe. Kepiye? Iki penting mah dabur-abur anake ngadino kuwi kan. Asem tenan kok. Pentingnya piye? Iki penting iki dokumen negara. Aku butuh ngarsip ngene-ngene iki nggo kepentingan umat nek malah kowe iki dabur-abur. Kowe mesti wong tuamu ora dididik kowe. Manut. Wong tuaku ora dididik kepiye? Kowe ora dididik wong tuamu. Wah, aku dididik no. Nyatane radongan ngene kok. Lho, Pak Guru ya radong. Radong tenggorokan. Radang kuwi, Pak. Lho, piye to, Pak? Maksudnya ki aku ki salahku apa? Ya salah kowe kok ngerti iki ndeke Pak kagungane Pak Guru kok dabur-abur bocah ora. Lah tak kira ora kanggo, Pak. Kandarane beling. Wong tuamu ndi? Oh, Tempilinge. wani kowe ro wong tuaku. Ayo medine ora dididik kowe ora paham kowe kaya ngono kuwi. Yakin? Ora ucang-acung Pak Guru aku. Ora wedi? Mama. Ma. Bocah kok ora pahaman. Ma. Radong, Mamaku madulan. Ma. Ya ampun sini sayang, my handsome baby. Oh. Iki mamamu. Baby ngepet. Lele. Mamamu. Piye lah. Aku. Bocahe pinter lho. Aku di nganu diseneni lho iki, Ma. Le muni nganu wong tuamu ra iso ndidik, wong tuamu ki mung gaweane macak le mlaku kaya nganu. Piye? Ora ndek balung. Piye Pak Guru? Mboten ngaten Bu, enggak begitu. Anaknya pinter. Anakku bagus. Bagus pinter. Ora muni ngono. Piye mau? Delek-elek Allah. nganu. Kolok. Jijik ya. Aku ora tau ngono kaya anakku lho. Anaknya pinter, tapi kan pinter, kemarin terus? mecahin gelas. Gelasnya yang tak marahin Bu. Oh gitu. Saya nak nyobek kertas nggak Coba dipakai. buat, tadi memang tak suruh buat nganu harta karun. Dimarahi sama itu, Bu. Oh lo. Piye. Oh ngono Pak Guru. Anaknya- Saya nggak terima Kok pokoknya. gak terima wong anaknya pinter kok. Nganu kata wau ku ngopo nang kene radong. Dikira radong kuwi. Lo. Berarti ya iki ya. Enggak gitu Bu. Ibu sini coba. Jadi duduk permasalahannya itu gimana Pak Guru?
anaknya ini kan kreatif, Kreatif. out of the box. Kebetulan ini kan mau membuat hastakarya. Ini yang dibuat hastakarya. Pak Guru tuh mbak cucuan mah. Mbak, Mau le omong ra muni ngono. Bener le, ngono kuwi le. Mbak. Gak apa-apa, Mas. Uluk. Wes. Mas, iki memang pas cilik iki mleteke saka watu. Dadi rada wagung ini ora apa-apa ya Mas ya. Gak apa-apa, tapi pinter loh. Tapi mirip kan? Mirip. Bapaknya siapa itu? Saya juga agak lupa itu. Tapi gak apa-apa Bu, anaknya pinter loh. Saya suka loh. Wah, sering-sering. Kalau bisa 9 tahun di SD, SMA. Piye? Wah, Jan. Mama itu kalau ketemu dengan model Pak Guru seperti jangan percaya. Jangan percaya. Ini Pak Guru lamis. Jangan loh. begitu lamis. Pripun, Sek. Mas? Oh. Tadi nggak bilang gitu loh. Sebentar. Pak Ini Guru- tuh sak tenang Pak ini Guru apa? harus istilahnya sama Anak memberikan contoh ini ketemu mama saya kok seperti itu piye? cintaku, buah hatiku, pur sayangku. Sak tenane sing disobek-sobek itu apa yang tadi? Saya nggak tahu. Ini kan, Ma. Oh. ini dokumen-dokumen penting untuk sekolahan. Tapi karena anak ibu kan pinter, kreatif. Tadi mau rencana buat apa layangan pakai ini buntut layangan gitu. Tak Ngacung meneh, wong kok ngocang tak ngacung gitu. bilangin loh, saya itu dagangannya nggak biaya-biaya loh. Loh, saya juga punya kepala sekolah Bu yang bisa menjelaskan. Coba diundang sama dagangannya Pak Guru. Ora ora muni malah teles tok gitu. Wah, Pak Kepala, katuran tindak mriki. Loh, tak kepala nanti kasih tahu Pak Rois gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, Masalah ini biar Pak ini Kepala Pak, ini monggo, Pak, monggo Pak, monggo Pak. monggo Pak datang. Kepala saya. Nanti biar menjelaskan ke ibu sama putrane. Mama punya dagangan nggak? Iya Ini punya. dokumen saya. Kok saya punya sahabat sosialitas saya. Loh. Namanya? Namanya Bu Yuni. Bu Yuni udah datang belum ya Bu Yuni? Bu Yuni apa kabar? Bu Yuni. Ini Bu Yuni yang lahirnya Juli. Oh, Ya, ora ya. Agustus. Bu Yuni monggo. Ya, terima kasih. Ini Mama Geser. sudah punya dagangan. Loh, saya juga Terus? punya dagangan. Saya punya dagangan yang lebih kuat. Sopo le? Burita. Burita. Burita, tak undangin. Burita! Loh, ya. Sah, ya Janis. Oh, ini Burita. Mana Burita tadi? Eh. Ini. Hehehe. Enggak Bu. Burita. Walah. Nggih, monggo lenggah. Saya juga harus dekat sama dagangan saya Mas Pur, Pak Kepala Sekolah. Ya Mas. Saya jauh ya enggak apa-apa lah wani ya. Ini Bu, saya itu dimarahi sama Pak Guru itu. Cara di sini ada stop map, tak buka isinya kertas, tak suweke kabeh Bu, wong saya cah kreatif kok. Dimarahi katane arsip apa radong. Saya kayak- bukan memarahi Bu, hanya bicara dengan nada tinggi tadi itu. Tapi anaknya menganggap bahwa saya marah. Kan enggak marah, Bu. Wong sekolah dibakar aja enggak apa-apa kok saya. Pak Guru itu memang nganu Bu, nggak marah. Nadanya sering tinggi, kadang sok nadanya rendah tapi miso. Yuk, udah. Jadi gini, ini kan anak saya, tadi kan nggak tahu. Wong memang dari jebrol lahir itu sudah saya manjakan, ya kan? Tak kayak gizi yang enak, toh. Makanya dagune ono loro ngono kuwi to ya. Masa SMA sudah kumisen toh, Bu? Oh, ini tak rawat soalnya Tua kok. muridnya daripada gurunya kok. Loh. Kelebihan hormon, Mbak. Gak apa-apa ini toh. Nah, jadi itu kan nggak tahu kalau arsip itu tuh penting. Nah, penting. Nah, mungkin boleh dijelaskan ini sama tonggo-tonggo saya ini yang lagi pada nonton ini loh. Tonggo-tonggo saya kan sudah saya kabari. Ini tonggo saya dan tonggo hati, Bu. Tonggo. Tonggo Akang. Ini kan spesial sekali kita mau ngobrolin arsip menyapa. Apalagi juga tentunya spesial sekali tema kita ini kan adalah rekonstruksi arsip menuju sekolah yang berprestasi. Tonggo-tonggoku, Le, Pak Guru, ini mau kenalan dulu boleh ya? Oh, boleh. Boleh ya. Ini sudah hadir juga bersama dengan kita Ibu DRA Rita Nurmastuti MPD, anggota Komisi D DPRD DIY. Sugeng rawuh Bu Rita. Iya, saya itu nggak menyangka loh. Kalau anak saya itu loh, wah luar biasa. Oh, ayo, Ma. Enak banget loh. Kemudian juga tonggo-tonggoku sudah rawuh juga di sini untuk menyelesaikan permasalahan kita bertiga tadi ya. Ya. Sudah rawuh ini Bu Yunianti
SSTARS, Arsip Paris DPAD DIY, Sugeng Rawuh Bu Rita. Ini biasanya kita kan, Bu Yuni, salah aku. Toh, Bu Rita itu, betul. Bu Yuni, ini kan kita biasanya ngopi-ngopi cantik gitu kan. Hari ini saya mau minta tolong Bu Yuni untuk menjelaskan ke tonggo-tonggo saya. Terutama Pak Guru itu loh. Nah, itu Bu Pak terkait Guru. arsip yang disobek-sobek sama putrane Mbak Wijil. Itu nganu Bu nek dikandani kepalanya keras Bu. Kenapa? Itu nek dikandani ngene itu kepalanya kan Kepalanya yang keras. Kepala batu. Nah, kemudian juga sudah rawuh, ini Bapak Kepala SMKN 1 Wonosari, Dr. Andes Muhrohis. Luar biasa, bagaimana kabarnya ini Pak Rohis? Alhamdulillah, Mbak Wijil. Itu ngomong-ngomong nemu Pak Guru yang Ya. itu wonten pundi nggih? Ini guru kami yang menyenangkan ini. Oh, Benar. dulu saya Pak Gitu ya. Bon kerja di situ terus diangkat jadi guru. Karena model menyenangkan aja ya. Ya wis rak apa-apa lah. Nah ini mungkin Bu Yuni boleh dijelaskan. Ini tuh sebenarnya tuh rekonstruksi arsip sekolah niku nopo toh? Saya bingung malah. Oh iya, jadi kalau kita bicara rekonstruksi itu bayangan kita mungkin kalau re itu kembali ya Mbak ya. Kalau konstruksi itu kayak bangunan gitu ya. Tapi ini bukan ilmu kearsitekturan, ini ilmu kearsipan. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, rekonstruksi mungkin membangun kembali. Itu hampir sama terminologi secara kearsipan bahwa kalau rekonstruksi arsip itu berarti menata kembali arsip yang tidak teratur menjadi tertata baik fisik maupun informasinya. Jadi nanti outputnya adalah sebuah daftar, di mana daftar itu nanti menjadi sarana temu kembali supaya penemuan kembalinya itu cepat, tepat, dan lengkap. Juga sebagai sarana untuk kita mau menyusutkan arsip. Itu harus ada sarana itu. Nah, kegiatan itulah yang disebut sebagai rekonstruksi arsip. Gitu Mbak. Ya, jadi tidak boleh malah disobek-sobek, apalagi disebar-sebar. Nek dibakar iya, boleh Bu. Kan Sekolah disobek nggak boleh. katanya yang boleh dibakar Pak Guru sekolahnya. Waduh. Oh jadi gitu toh. Tapi anak saya nggak nakal toh Pak Guru. Enggak, anaknya baik. Kemarin tak suruh mijitin mau. Oh gitu. Baik, berarti. Kok pijitin mamanya ora gelem to, Le? Disuruh kon nanti mama tak pijitin. Ya sudah, ini Tole, nanti tolong, saya minta tolong Ibu Mamah ya, Mamah minta tolong nanti diambilkan teh untuk tamu-tamu istimewa. Pakai air nggak atau teh cuman dibiar gitu. Ya usah pakai air, Oh, iya. pokoknya ramuan khas kita itu loh, Ya, yang Ma. bikin Mamah awet muda dan kamu awet tua. Ya, itu awet elek, Ma. Ya udah ambilkan tehnya, Ya, Ma. ini untuk Poro Togo, jangan kemana-mana nanti kita ngobrol lagi. Tetap di Arsip Menyapa. Asik, kita sama butuh asik. Asik, menjaga merawat kita. Kita semua butuh asik. That's maybe all I need. That is all I see. Come on, raise your phone with me. Though it's slow and Sunday morning, not a never want to leave. Para Bangga masih di Arsip Menyapa dengan tema rekonstruksi arsip menuju sekolah yang berprestasi. Nah ini anak saya yang paling ganteng itu lagi lah. Niki tes spesial. Teh spesial niki. Awet enom, marai sehat, Mbak. Betul. Niki Teh. bajune mboten bieh-bieh
Niki banyudan kula lumpukke. Ya ora aja buka kartu ngono kuwi to. Sik to. Nyuwun ngapunten, Mah. Ini tehnya tak buat agak encer karena anggaran untuk beli teh tipis ini, Mah. Loh, ya wis kok telepon Dedi ning luar negeri. Iya. Lah katanya sudah bisa lampah dodok. Nah, ya itu. Ini paling maksimal, Mah. Oke, nah niki juga tentunya spesial itu kan yang mungkin jadi pertanyaan dari para tonggo itu Bu Yuni, saya masih dengan Bu Yuni. Sebenarnya rekonstruksi arsip sekolah itu maksud dan tujuannya apa toh? Oh ya, oke. Ini langsung ya. Nggih. Jadi untuk kenapa kok kita harus merekonstruksi arsip itu tadi ya? Harus kita tata ulang kembali baik fisik maupun informasinya supaya ketika kita itu akan melayankan kepada publik, itu kita menyajikan pelayanan yang prima. Sehingga informasi itu oleh publik segera kita didapatkan secara cepat, lengkap, dan tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali sebenarnya kemanfaatannya. Salah satunya, kalau kita sudah melakukan rekonstruksi arsip itu juga memberikan peningkatan produktivitas pegawai. Karena ruang kerja yang bersih, yang rapi, yang nyaman, itu juga akan meningkatkan produktivitas pegawai ketika mereka bekerja. Beda ketika arsipnya itu berantakan di mana-mana. Di atas meja lah, kemudian di dalam almari begitu berdesak-desakan. Mungkin sudah ditata, tetapi informasinya belum ditata. Itu akan mempengaruhi. Maka pentingnya rekonstruksi. Kemudian, kenapa kita harus merekonstruksi arsip? Itu juga dalam rangka perlindungan aset. Perlindungan hak seseorang, apalagi di sekolah. Di sekolah itu banyak sekali dan hampir setiap sekolah menciptakan buku induk siswa ya Pak ya. Buku induk siswa. Buku induk siswa ini adalah perlindungan hak pribadi. Kalau misalnya ijazahnya kebakar, terus ingin membuat surat keterangan begitu ya Pak ya, surat keterangan. Kemudian kan pihak sekolah harus menunjukkan bahwa apakah legalitas, benar nggak sih dia itu siswa SMK yang bersangkutan? Nah itu kan dilihat dari mana? Dari buku induknya. Coba kalau buku induk itu tidak tertata, bagaimana sekolah akan memberikan perlindungan terhadap baik itu aset maupun hak seseorang. Berarti anu nggih Bu. Betul. Kearsipan itu memang sangat penting sekali nggih Bu. Iya dong, apalagi yang satu ini. Apalagi yang satu ini, coba bayangkan. Arsip itu menjadi sebuah aset memori kolektif bangsa. Coba DIY ini, Yogyakarta yang kita cintai ini kan ini sebagai kota pendidikan ya. Berapa ratus sekolah yang ada di DIY. Kalau arsipnya tidak kita tata mulai dari sekarang, baik itu fisik maupun informasinya, suatu saat sekolah ini bubar, siapa yang akan membuktikan bahwa DIY sebagai kota pendidikan? Ya, jadi jangan malah disebar-sebar, apalagi disobek-sobek. Itu harus ditata, kemudian dibuatkan daftar supaya penemuan kembali cepat, aset bangsa, aset sekolah itu terlindungi, kemudian memori kolektif bangsa juga terjamin keselamatannya. Dengerin Pak Guru. Dengerin lo. Ini ajeng legalisir sekolahnya bubar. SD Impres deh soalnya. Ya ampun, 8 tahun buatan lulus-lulus. Ya, buku induknya ada nggak buku induknya? Buku induk sekolah. Induknya saya juga lupa di mana. Kok nanti Pak? Sekolah itu tak buat lama Bu. Kenapa? Karena sekolah itu masuknya mahal, mosok bayarnya mahal kok. Keluarnya cepat. Dilama-lama. Iya, biar awet muda juga di sekolah terus ya. Yang diarsipkan itu apa aja untuk sekolahan itu Bu? Banyak, karena arsip itu adalah rekaman kegiatan semua yang kegiatan sekolah. Apapun yang mulai dari anak itu PPDB ya, mulai masuk itu ada berkas pendaftaran, sampai anak itu keluar dari sekolah. Itu semua harus Monggo semua harus diminum ya. Dahar. Minum Ibu. teh yang menyehatkan. Betul, awet muda, awet tua. Bulannya kurang ora Mas. Oh, mungkin tak jok malih bulane. Nah niki Monggo, Bu. monggo. Ya, terima Nah, kasih. Pak Rohis sendiri sambil ngunjuk juga boleh Pak, Iya. kelihatan kudapan Njuk, juga. apa-apa. Mungkin juga boleh bercerita Pak tanggapannya terkait program rekonstruksi arsip ini itu seperti Mungkin di apa? sekolah J. Bapak ini yang sudah berjalan seperti nopo. J. Ya. Pripun Pak Rohis? Yang jelas pertama kami mengucapkan terima kasih kepada
DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta kaitannya dengan program rekonstruksi arsip ini. Jadi ini sebuah kepercayaan kepada kami yang menjadikan pilot project dari kegiatan rekonstruksi arsip ya, bagi sekolah-sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta kan gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan pendampingan dari DPAD yang selama ini mungkin pengelolaan dan penanganan arsip di sekolah kami dalam tanda petik itu istilahnya dengblasur itu ya Mas. Gitu ya. Belum sesuai ketentuan. Belum sesuai dengan Ketentuan dan aturan kan gitu ya. Ya semampu kami kan gitu ya. Selama ini ya disimpan, ditata kan gitu ya. Tetapi memang di mana-mana di beberapa unit itu belum tertata dengan baik. Kemudian alhamdulillah selama ada pendampingan dari DPAD dari bulan Mei gitu ya. Dari bulan Mei alhamdulillah sampai sekarang itu bisa tertata ya, tersimpan dengan baik meskipun masih terus ada upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan kan itu ya. Nggih. Lah nek niku perane Pak Guru niku teng sekolah apa niku? Nah ini tadi termasuk bantu termasuk kejadian tadi Mas Pur kan itu ya. Mungkin Mas Pur tidak melihat ini dokumen penting atau tidak. Sementara Mas Fuad gitu ya, asal meletakkan dokumen di sembarang tempat ya, mestinya itu dokumen penting ya, mestinya harus disimpan di tempat yang memang betul-betul aman kan itu ya. Prinsip arsip itu seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi kan, bagaimana dokumen itu nanti ketika dibutuhkan itu bisa ditemukan dalam waktu yang cepat, lengkap dan tepat. Itu kan inti dari fungsi arsip ketika ditata. Ning nganu niku Pak. nang ning Pak Fuad niki rak ten omah dodolan angkringan. Kertas-kertas niku sanggo buntel sego kucing kula tau tuku ten mriku. Regane mboten kula pangan. Benar Mas Pur. Regane enten tulisane dokumen penting jangan dibuka. Ning kula pentelengi terus. Ayo warak lek dipetelengi. Benar Mas Pur. Saya juga pernah menemukan ada bungkus gitu ya, nasi bungkus itu kok ada dokumen dari sekolah kan itu ya, yang ada di situ kan ya. Meskipun ada juga bekas soal ujian nasional kok bisa sampai jadi bungkus nasi kan itu ya. Nah itu kan mestinya itu yang harus kemudian tersimpan rapi oleh sekolah kan itu ya. Betul. Kemudian pentingnya rekonstruksi arsip itu adalah supaya tidak menuju ke tempat-tempat yang tidak diinginkan Terus itu Bu, misalnya sudah bertahun-tahun arsipnya kan menjadi banyak secara fisik loh, itu pripun, apakah per berapa tahun dimusnahkan apa terus dikilokkan apa pripun itu keterangannya? Oh iya. Jadi tidak selamanya kan harus kita simpan ya, karena dia juga membutuhkan sarana. Itu akan ada keborosan. Jadi kalau dalam kearsipan itu kita harus bisa menilai arsip. Masing-masing arsip itu ada nilainya sendiri-sendiri dan itu ada pedomannya, namanya jadwal retensi arsip. Jadi masing-masing jenis arsip itu dia punya umur. Ada yang umurnya cuma 5 tahun, ada yang umurnya sampai 3 tahun, ada yang 3 tahun boleh musnah, ada yang 5 tahun boleh musnah. Tapi ada yang abadi. Abadi itu permanen, dia tidak boleh dimusnahkan. Sampai kami yang mengolah saja musnah, arsipnya nggak boleh musnah. Betul. Mungkin ada arsip seumur hidup itu enggak? Bukan hanya KTP, Meskipun betul. yang mengelola juga mungkin sudah berpindah, tapi arsip itu tidak bisa dihilangkan juga. Betul. Nah, ini saya tadi itu dapat informasi dari Intel saya. Waduh. Intel loh. Nah iya, kayaknya kira sembarang loh. Sembarang. Nggak sembarang. Ini Bu Rita ini Nggih. dulunya Nggih. merupakan guru dan kepala sekolah favorit. Kenapa betul begitu? Iya Mbak, betul. Selain sebagai penyanyi juga? Iya. Nek pas ra ono liyane Mbak, nyanyi. Bener, nyanyi nek Rano Lione kadang-kadang ya karo ngajar barang. Ini perlu diajar niki Bu. Ya, Diajar mawon niki. Putra kula. diajari ora diajar ya Mas. Kula iki bar dajar tukang. Kalau guru pasti nggak ngajar. Ngajari Mbak. Ngajari Ya. nggih. Iku tanggapan Ibu Rita pripun? Kan Bu Rita
sekarang sudah berkiprah sebagai dewan, dulu juga punya pengalaman sebagai guru, kepala sekolah. Adanya rekonstruksi arsip ini menurut Ibu pripun? Ya, rekonstruksi arsip. Arsip ini sangat penting ya, pengelolaan arsip. Rekonstruksi arsip itu sebuah proses ya. Kita bisa mempelajari sejarah. Sejarah dari berdirinya sekolah, kemudian ini didirikan tahun berapa dan lain sebagainya, dengan cara bagaimana. Seperti contoh misalnya waktu saya menjadi kepala SMA Negeri 70 Jakarta. Jadi saya di Jakarta ya, itu merupakan gabungan dari SMA Negeri 9 dan 11. Nah ini kan riwayat seperti ini kan harus diarsipkan, sejarah ya, supaya apa? Generasi penerus itu murid-murid di sekian tahun yang akan datang itu bisa mempelajari sejarah-sejarah seperti itu. Kemudian jika sampai terjadi misalnya seperti Mas sapa iki putrane iki Mbak sing sangat sejahtera iki Mas Pur. Tadi kan menyobek-nyobek ya. Itu kalau sebuah dokumen penting nanti kan akan menjadi kerepotan kita. Jadi arsip itu ya harus dimiliki pribadi pun personal itu juga harus mengelola arsip dengan baik. Seperti akte kelahiran. Iso ditelusuri lahirnya mbiyen nang ngendi, kapan, nang ngisor wit nongko, apa ngisor wit ringin, ngono ta Mas jenengan ki. Dulu Pak Watu lahirnya di Rubung Semut. Lho kok masakno? Nah, seperti itu tuh harus bisa kita telusuri, yaitu jadi jangan menyepelekan arsip pribadi. Seperti tadi sobek-sobek dibaca dulu, ya. Ini penting atau tidak? Kalau kira-kira tidak tahu tanya dulu, ya. Supaya apa? Penelusuran itu bisa dilakukan. Kemudian jangan sampai nanti sudah terlanjur rusak, kita harus mengurus kembali. Maka tadi ada misalnya Mas Fuad mengatakan ada legalisir, melegalkan. Jadi kalau kita datang ke sekolah, saya meskipun sudah hampir 50 tahun yang lalu sekolah di sebuah SMA, jika saya datang ke situ, kemudian saya tanya, misalnya untuk melegalisirkan ijazah saya, dia punya dokumennya. Meskipun sudah 50 tahun yang lalu, ini tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Jika terjadi, maka ada cara merawat arsip itu seperti apa. Ada buku induk ya. Nah sekarang sudah kita dimudahkan dengan IT, dengan digitalisasi. Mungkin nanti akan dijelaskan Bu Yuni ya. Sehingga arsip itu harus di backup, dokumen-dokumen ini harus diamankan. Jadi di sekolah itu Mbak, saya 50 tahun yang lalu misalnya datang ke sekolah, maka dia sudah harus punya. Ini bener ora Rita Nurmasuti mbiyen sekolah ning kene. Nilainya piro? Jojo mbiyen nilainya 5 saiki diganti 8. Gitu. So wae to seperti itu. Nah, ya, maka suka ada berita-berita pemalsuan ijazah. Betul. Oleh karena itu pentingnya penyimpanan rekonstruksi arsip di sekolah. Terus esok Mas, ada menemukan sesuatu, ojo iseng langsung disuwek-suwek ya, dibaca dulu. Pun bisa maca durung? Dereng. Oh ya, diajari ya Mbak. Isane apa to, Le? Isane ngrepoti Pak Guru. Jadi dibaca dulu, ditanya dulu, ini perlu apa enggak, penting atau tidak. Kemudian Pak Guru ya ojo gletak-gletek. Siapa saja tidak gletak-gletek. Betul. Wah, ini jadi sudah mudeng toh, Le? Mudeng. Ini sudah banyak ilmu yang diterangkan. Benar. Tapi ini nganu loh. Apa? Mau leren dulu. Oh, mau ini, mau istirahat dulu. Gempon iki monggo ngunjuk-ngunjuk riyen. Para tangga yang di rumah juga ngunjuk-ngunjuk dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Arsip Menyapa. Arsip, kita sama butuh arsip. Arsip, arsip, menjaga merawat kita. Kita semua butuh arsip. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk meraih rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga
Kita berjumpa dalam Arsip Menyapa bersama Bapak Kepala Sekolah dan beberapa tokoh-tokoh idolaku. Nah, Kok Pak, nek nyebutke Bapak Kepala nganu kekolah iki kepiye? sekolah kuping apa centelan. Pak Kepala, ini kemarin pas pengarsipan rekonstruksi pengarsipannya prosesnya pripun? Karena saya kemarin baru ke London cuti. Ngono dolan-dolan terus toh Pak Guru ki. Ya saya studi banding di sekolah SD negeri. Plesir ning paling ados larong gaya. Ya, Prosesnya pripun? Mas Fuad. Jadi ketika kami diberi amanah menjadi pilot project kegiatan rekonstruksi arsip ini, kami langsung koordinasi dengan DPAD ya, beberapa kali. Kemudian secara internal kami mengumpulkan para guru. Mas Fuad enggak hadir ya Nggak saat hadir, itu. saya baru Tanya sekarang. Diklat angkatan Makanya orang ngerti kapasitas. ya. Ya, jadi kami membangun komitmen warga ya, tentang pentingnya arsip di sekolah. Jadi semua bapak ibu guru, pegawai kami kumpulkan dan saat itu kami juga menghadirkan narasumber dari DPAD DIY. Apa tahu pentingnya arsip di sekolah? Ini langkah awal yang kami laksanakan adalah membangun komitmen semua warga sekolah. Kemudian berikutnya kami lakukan survei, ya, survei di sekolah, ya, yaitu untuk mengidentifikasi ya, apa saja yang ada di sekolah berkaitan dengan arsip, kan gitu ya, termasuk peralatan, kemudian ruang penyimpanan dan tidak kalah penting adalah SDM-nya. Ini kita identifikasi kan gitu ya. Ini punya kompetensi enggak sebenarnya tentang kearsipan. Kemudian yang berikutnya adalah pemilahan arsip, pengumpulan dan pemilahan arsip. Banyak dokumen-dokumen kadang itu bukan arsip kan gitu ya. Formulir-formulir kosong, Ya, map-map format, ya. itu kadang masih menumpuk ya, Ya. di beberapa unit pelaksana kan itu ya. Itu kita pilah yang tidak termasuk arsip itu Mas, Ya. itu kita singkirkan, kita buang kan itu ya. Supaya nggak menu-menuin gitu. Ya tidak memenuhi tempat. Ya. Kemudian juga setelah itu kita kelompokkan lagi kan gitu ya. Kaskan. Berkas-berkas yang itu termasuk arsip, apakah ini arsip aktif ataukah Pasif. inaktif? Aktif itu masih dipakai, Mas. Masih digunakan lagi. Pakai terus dalam proses kegiatan kan gitu ya. Yang inaktif itu kan sudah mulai penurunan nilainya kan gitu ya. Kemudian juga kita pilah berdasarkan unit penciptanya kan ya, pencipta arsip. Kemudian juga tahun pembuatannya kan gitu ya, kita kelompokkan seperti itu. SMK Negeri 1 Wonosari itu berdiri tahun 1963 gitu ya. Berarti kan sudah 60 tahun nih. 60 tahun berdiri nih Pak. Nah, Dan boten keju nggih. itu Mas kan itu ya. Jadi 1 Agustus 63 itu berdirinya SMK Negeri 1 Wonosari, seperti yang disampaikan Bu Rita. Itu kan harus tahu sejarah tahu sejarahnya, sejarah iya. sekolahnya kan gitu. Nah, kita ada itu dokumen tentang berdirinya SMK Negeri 1 Wonosari. Setelah itu kan gitu ya, kita catat ya, pencatatan kan gitu ya. Buatkan daftar. Di daftar kan gitu ya. Jadi isi dari masing-masing arsip itu apa kan gitu ya. Iya. Kemudian setelah itu kita apa istilahnya Kelompokkan ya Mas. disampul, penyampulan Oh, kan iya, gitu ya, iya, biar sampul lebih masing-masing aman ya, kecuali yang sudah terjilid itu ya, yang lembaran-lembaran itu kita sampul. Kemudian kita tata, kita beri nomor kan gitu ya, Iya. masing-masing kita beri nomor kan gitu ya. Kemudian setelah penomoran baru kita tata di tempat penyimpanan arsip berupa kotak box arsip itu kan itu ya. Nah, Berarti memang ada katalognya ya Pak? iya Bu. Jadi Supaya jadi ada nomornya kan Penemuannya. gitu ya. Oh, penemuan Iya. kembalinya cepat. Sehingga penomoran kembali nanti cepet
Oh, arsip yang dibutuhkan itu apa kan itu ya? Misalnya tentang nilai siswa. Tentang nilai siswa atau SKHUN. tentang Asal usul siswa, harga diri siswa gitu ya. misalkan seperti tadi disampaikan ada alumni yang harus legalisir, Legalisir. gitu ya. Nanti akan Cek. kita cepat Bener tidak? tahun ini? berapa, Ya. ya betul tidak siswa itu alumni kan gitu ya. Apalagi kalau dia tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Ya. Seringkali juga ada Bu. Jadi alumni itu ijazahnya hilang, fotokopinya nggak punya. Nggak punya. Lah, Jadi itu plus kan- nggak punya dokumen. Lah, dokumennya kan mestinya di sekolah harus ada. Harus kan? ada. Iya. Termasuk kalau sekolah wis ra eneng ya. Nah, Pak, ya. Betul. Sekolahmu itu Mas. Si paspor nggak ada waktu SMP-nya kan itu ya. Iya. Ini kan Tetap dokumennya jadi harus ada. persoalan kan gitu. Kalau kita tidak simpan arsip itu dengan baik. Kemudian dari box-box itu kita taruh di lemari arsip dalam satu ruangan khusus. Memang kemarin sekolah kami ruangannya ya belum representatif Bu kan itu ya. Sambil Masih- berjalan. Ya sambil berjalan nanti kita perluas ruangan. Karena kelembapan sebagai udara segala record itu ya. centernya arsip di sekolah kan itu ya. Oke. Saya kira itu. Termasuk undangan itu juga apakah diarsipkan? Ya seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi itu kan memiliki nilai kan itu ya, umur kan itu ya. Nanti kalau memang umurnya sudah Sudah. Perlu disimpan lagi. Iya. Disimpan lagi. Jadi memang ada proses kurasinya, ada Ya, pilah-pilahnya betul. begitu, menyediakan ruang juga begitu dan pasti setiap tahun akan terus bertambah begitu ya karena datanya juga akan selalu bertambah begitu. Iya. Nah, saya boleh ke Bu Yuni nih Bu, berarti tadi kan Bapak Kepala Sekolah Pak Rohis sudah menjelaskan bahwa proses dari rekonstruksi arsip itu kan begitu panjang. Sehari aja mungkin nggak selesai, sebulan juga nggak selesai. Enggak. Jadi tahapan-tahapan yang disampaikan itu apakah ada tahapan lainnya juga Bu untuk rekonstruksi arsipnya sebenarnya seperti apa? Itu hampir mirip yang kami laksanakan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rohis. Jadi seperti itu. Outputnya nanti akan ada sebuah daftar. Nah, daftar itulah kalau Ibu tadi menyebut itu katalog ya Bu ya. Kalau dalam kearsipan namanya daftar arsip inaktif. Itu akan menjadi sarana penemuan kembali dan juga sarana penyusutan. Sehingga ketika itu sudah kita tata dalam suatu ruangan yang kami sebut sebagai record center itu harus dinilai menggunakan daftar itu. Coba bayangkan seandainya Belum bayang loh. seandainya nggih, begitu ya. Seandainya arsip itu tertata tertumpuk-tumpuk semuanya. Asal aja di almari atau asal ditumpuk, bagaimana kita akan memilah dia, menemukan dengan cepat dan juga akan menyusutkan dengan cepat bagaimana caranya kalau tidak ada daftar. Maka rekonstruksi pentingnya di situ adalah output sebuah daftar. Itu Prosesnya persis seperti yang disampaikan oleh Pak Roy. ada treatment khusus nggak biar nganu apa dokumen tadi tidak dimakan rakyat itu loh. Rayap. Harus kelembapan Ada. berapa, apa harus AC nomor pripun. Iya, itu ada ketentuannya khusus, ada ketentuan khusus bagaimana supaya makanya record center itu tidak sembarangan. Bukan jangan disamakan dengan gudang. Iya, iya. Jangan samakan dengan gudang yang hanya itu sudah alat-alat yang itu masuk gitu aja enggak. Tapi dia ada kelembapan khusus, suhunya juga perlu khusus. Bahkan ada yang record center itu harus dibuat semacam thermic control ya. Jadi itu diberikan cairan zat kimia supaya rayap itu enggak. Termasuk ini ya Mbak Ya. ini ya. Kenapa, Pak? Selama ini ruang record center Iya. gitu ya, ruangan untuk menyimpan arsip itu kan dulu dianggap sebagai gudang kan gitu ya. Betul. Itu Ya. jadi masalah. Dokumen-dokumen yang nggak terpakai kan gitu ya. Orangnya saja yang menangani kadang orang-orang yang dibuang di situ. No, Ya, ini yang harus digudangkan. mindsetnya kan gitu ya. Betul, itu harus Pegawai diubah arsip mindsetnya. itu pegawai yang Dibuang. padahal sekarang kan enggak ya Bu, perguruan tinggi juga sudah ada. Alhamdulillah. Padahal itu harus jurusan, kan, keahlian keahlian tersendiri ya. Iya, Kualifikasi SDM-nya kan harus Betul. ada. Iya, karena memang tugas kami sebagai arsiparis itu adalah penyelamat memori bangsa. Ya. Weh, ini Bu Yuni ini benar-benar wanita luar biasa. Menata arsip saja bisa, apalagi menata rumah tangga.
Sek. Kalau yang ini bisa masuk record master gak? Kalau yang ini tolong dimasukkan aja. Kayaknya abadi, permanen ini. Betul ini. Sama diberi zat-zat kimia biar awet. Nah ini sudah awet banget loh. Biar kita mene-mene terus kejebrol air ini kupisan koyo ini. Ini semakin menarik sekali perbincangan kita. Jadi Poro Tonggo juga harapannya bisa belajar banyak juga. Betul. Nanti kita akan ulik lebih jauh lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Arsip Menyapa. Arsip, kita semua butuh arsip. Arsip, menjaga merawat kita. Kita semua butuh arsip. Nanging apa balasanmu ning aku, kowe luwe milih kowe ninggal aku ninggal aku, kurang apa nek ku metahake kowe malah ngepo pilihan. Poro Tonggo, wah ini luar biasa sekali ya perbincangan kita, rekonstruksi arsip menuju sekolah yang berprestasi itu ternyata punya makna yang dalam. Dan ini tonggo-tonggo semuanya seneng. Bahkan sampai ada yang membuat tagline. Apa? Tonggo teko loro lunga. Bener, tombo ya. Tonggo kuwi memang kadang-kadang jadi tombo. Jadi tombo, Kalau betul. kita membahagiakan tonggo-tonggo, seperti pertemuan kita hari ini, Arsip Menyapa kan membahagiakan tonggo-tonggo kan, memberi informasi. Tapi kasihan tetangga saya tadi, Mbak. Dia tuh sampai pipis di tempat. Kok bisa? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Ayo, Rapi dah. Loh, sebenarnya kan ngomong sih, ya mau pipis gitu toh. Ya nanti kan juga boleh Ya, ya. nanti nek rampung acarane no. Ya ora apa-apa ya, serampung ya. Ini yang mau sambil dahar, sambil maam-maam juga Boleh. boleh, unjuk-unjuk juga boleh loh. Oke, monggo ini bisa diicipi. Kebetulan ini stok lebaran 2 tahun yang lalu. Loh ya ora kok ya. Kan ben ngirit ora apa-apa. Oh, iya. Kuwi lho mesakno kanca kroncong ning kono wis menghibur terus, tapi kok ya rada ngelak ning kono kuwi ya ora apa-apa ya. Dan mimik-mimik dulu ini. Ora apa-apa ning kono wis biasa standby. Itu artefak juga kok di sana itu. Nah, ini ngomongin soal tema kita, ini mungkin Bu Rita boleh cerita nih ke Poro Tonggo yang ada di rumah. Itu sebenarnya dari program yang luar biasa menarik ini dukungannya apa dari Dewan sendiri? Ya. Mengingat bahwa arsip itu begitu penting ya. Untuk siapa saja, untuk instansi apa saja. Oleh karena itu pengelolaan arsip yang baik itu harus menjadi prioritas dari personal ataupun dari instansi. Ini tadi contohnya dari sekolah ya. Tetapi tadi cerita dari Pak Kepala Sekolah tadi bahwa SDM-nya itu banyak yang belum memenuhi kualifikasi atau belum tahu cara mengelola arsip itu. Nah kami sebagai anggota Dewan ini bekerja sama dengan DPAD. Contoh misalnya seperti sosialisasi pada siang ini kita menyapa tonggo-tonggo tadi, memberikan informasi begitu pentingnya sebuah arsip, maka kegiatan ini ada ya dengan sosialisasi itu kita memberi informasi kepada siapapun. Kemudian untuk menyiapkan SDM-SDM yang unggul, yang memenuhi kualifikasi, yang tahu bagaimana mengumpulkan, kemudian memilah, menata, memberi nomor, itu kan tidak semua pegawai di sekolah, tata usaha maupun guru-guru di semua sekolah itu paham. Oleh karena itu perlu diadakannya pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan nanti tiap-tiap sekolah itu bisa mengirim tenaga-tenaga yang disiapkan untuk nanti mengelola arsip ya. Nah, ini nanti tinggal dari DPAD ya. Beliaulah yang akan menyusun program, mengajukan ke Dewan.
dirapatkan dalam rapat komisi, kebetulan ini adalah mitra komisi D, kemudian dipaparkan betapa pentingnya pengadaan anggaran ini, sehingga nanti Dewan tinggal menyetujui, ya disetujui atau tidak. Jika disetujui, ini anggarannya sudah pas atau belum, apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dukungan dari legislatif, ya. Kemudian juga diingat, ini duitnya ada tidak, sehingga anggarannya berapa, tapi harus ada, ya harus ada itu, tapi proporsional. Karena kan program dari DPAD sendiri juga tidak hanya pengelolaan arsip, tetapi banyak lain yang perlu disupport dengan anggaran. Jadi dinas apa saja, ya itu harus cermat memberikan program-program secara skala prioritas, kepentingannya apa. Ya kalau dalam hal ini saya yakin ya di sekolah-sekolah itu sudah ada tenaga-tenaga yang diserahkan penugasannya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengurus arsip. Tetapi seberapa kemampuan dia atau pengetahuan dia, ini yang harus perlu diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan. Karena ini tidak sederhana. Jadi arsip itu bukan ada durasinya kemudian ini berhenti, ini pengelolaan arsipnya sudah selesai. Pengelolaan arsip tidak akan selesai sampai kapanpun. Ya, ada tambahan lagi dan seterusnya. Selama kita berkegiatan, selama manusia itu hidup, arsip itu akan berkembang terus. Oh, itu loh Le. Istilahnya harus terus menata dan menata. Ya, kemudian diberi informasi, diberikan keterampilan, gimana nih mengelolanya gitu. Supaya tidak nanti nilai raport dicampur dengan dokumen apa, sejarah berdirinya sekolah dan lain sebagainya. Itu tidak mudah nanti nyarinya. Begitu ini tentang legalisir, maka akan menemukan, oh ini legalisir ijazah itu, ijazahnya itu dokumennya ini. Tahun berapa tinggal dicari, oh ini tahunnya ini. Sehingga apapun yang dibutuhkan itu mudah untuk dicari. Kayak kamar kamu tuh loh Le ditata. Berantakan Thomas, kamarmu, Mbak. Oh gitu. Itu kayak Kamarnya Mas Pur kan yo kamar. Ojo-ojo di kamar, Mbak. Biasanya tengah kok. Kamarnya Kon kan kali bukan ini. ruang tamu deh. Yo kamar, ruang tamu yo rumah. kadang malah sok kula centeli eneng kathok, eneng sarung, ngoten mah kaya pameran distro nika lho. Malah thrifting ya. Listing. Termasuk pakaian pun kan nyarinya agak susah, Mbak. kalau Iki nggak kaos tertata. ini ngendi gitu. Ya. Makanya harusnya kaos kabeh, celana semua. Kadang golek kathok niku marake padi sak omah ini. Ternyata dinggo ya, Mas. Ternyata disileni karo koncone toh senengan itu. Makanya memang kita harus belajar menata juga. Dan apalagi sekolah itu kan juga rujukan ya. Kalau misalnya tadi ada data yang hilang atau misalnya ada yang membutuhkan, mau nggak mau kan Atau harus cari di sekolah. Sekolahnya tidak ada lagi, harus kemana? Mesti kan harus ada dinas-dinas terkait. Gitu. Betul. Jadi memang ini bisa dibilang Bu Yuni itu tugasnya juga luar biasa. Luar biasa, Hebat ya. Tidak pernah berhenti tentu saja karena arsip selalu Bahkan bertambah. tempat kita selalu bertanya tumbuh dan terus. mencari. Betul, tempat kita bertanya dan juga mencari dengan data-data yang selalu bertumbuh setiap tahunnya, setiap harinya. Selama organisasi itu berdiri. Arsip di DIY misalnya kan nyarinya ke beliau. Gitu. Tadi Bu Yuni itu wis kaya Google. Bertanya apa bae iso jawab. Nah betul. Tergantung loadingnya. Ya, berarti termasuk peran dari DPAD DIY sendiri terhadap rekonstruksi arsip dan juga kewenangan pembinaan SMA, SMK, SLB itu juga ada ya Bu? Boleh dijelaskan secara singkat? Iya, jadi kalau kita bicara tentang kewenangan SMK itu kan dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Di mana di sana itu mengamanatkan bahwa pengelolaan sekolah menengah atas dan kejuruan itu yang semula dikelola oleh kabupaten kota dialihkan kewenangannya menjadi kewenangannya provinsi. Nah, dengan adanya lahirnya itu data waktu itu hampir 400 sekolah Ya. yang dulunya itu dikelola oleh kabupaten kemudian menjadi kewenangan kami. 412 ini data 2022 Ya. SMK negeri dan swasta gitu ya Pak ya. Nah dari situlah DPAD harus mengambil sebuah peran bagaimana karena kami itu mempunyai fungsi sebagai lembaga pembina, juga sebagai pengelola dan juga sebagai pelayanan kearsipan, maka kami masuklah di sana. Apa yang harus kami kerjakan pada awal-awal itu adalah melakukan pendataan, Mbak. Ya.
Jadi kami data sekian ratus sekolah itu sebenarnya penyelenggaraan kearsipannya itu sudah sampai sejauh mana. Iya. Dan yang mencengangkan hasil data pada waktu itu adalah hampir 95% dikatakan arsip inaktifnya itu belum teratur. Mungkin tertata, ada di almari, ada di ruangan khusus, ada di pojok ruangan, tetapi hanya tertumpuk-tumpuk, tidak ada. Masih campur-campur gitu ya. Betul, belum ada daftarnya sehingga temu kembalinya susah, bahkan untuk penyusutannya juga susah. Maka itu setelah itu kami mengolah data seperti itu, oke, selanjutnya kami lakukan pembinaan, BIMTEK waktu itu. Semua sekolah negeri alhamdulillah sudah kami BIMTEK kearsipan. Nah, sekarang tinggal kami memang harus on the spot. Di lokasi betul kami dampingi, kami awasi bagaimana ketika sekolah itu mengelola arsipnya itu benar-benar sesuai dengan ketentuan. Oke. Itu peran juga. Jadi harapan kami Mbak, begitu nanti kita akan ke transformasi digital, itu arsip masa lalu itu semua sudah rapi, tertata, ada daftarnya. Betul, itu adalah harapan kita semua tentunya ya. Wah ini kan sebenarnya kalau ngomongin soal arsip ya, arsip saja kan memang begitu panjang prosesnya. Rasanya 1 jam itu nggak cukup sebenarnya obrolan Harus kita. 6 hari. Harus 6 hari berturut-turut. Nah, ini tentu saja kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Rita sudah rawuh ke sini, ketemu sama Poro Tonggo yang luar biasa. Kemudian juga Bu Yuni matur nuwun, sudah rawuh, sudah belajar bareng ya kita ya. Kemudian juga Pak Rohis matur nuwun. Ini luar biasa sekali sudah memberikan pencerahan untuk putra saya yang paling ganteng. Lo mulange mangke. Ibu Rita mangke nek kenduri kula boncenge. Loh. Dan juga tentunya nih ya, kami juga ucapkan terima kasih untuk Dalem Punokawan juga, kemudian juga teman-teman Koncok Roncong dan juga tentunya DPAD DIY, kemudian juga Komisi D DPRD DIY dan juga SMK Negeri 1 Wonosari. Matur nuwun sekali untuk kebersamaannya yang indah ini dan pastinya kita akan hadir kembali dengan tema-tema yang luar biasa di Arsip Menyapa. Saya Wijil pamit, terima kasih. Arsip itu hidup kita. Manusia hidup di dunia, takkan ada yang abadi untuk selamanya. Mari kita semua sama-sama, arsip itu hidup kita, arsip itu hidup kita. Mari kita semua bersama-sama, arsip itu untuk semua, arsip itu hidup kita, arsip itu hidup kita.